Ya, pertama bagaimana kerukunan agama Indonesia. Kerukunannya sudah ada terbentuk, tergantung dari masing-masing rakyatnya melakukan dengan agama lain gimana. Tentunya di dalam agama kepemimpinan ajarannya itu semuanya sama. Tidak boleh ada membedakan, saling menghargai, menghormati, makalah kerukunan itu terbentuk. Jadi skalanya di Indonesia sudah terbentuk antara 60 ke atas. Jadi melewati 50% ya. Saya agama Buddha sama seluruh agama yang domisili di Indonesia ada 5 agama udah tercipta kira-kira 60% lah ya, ke atas. Kalau bicara secara keseluruhan, memang di setiap daerah itu pasti punya rating yang berbeda ya, skala yang berbeda. Karena tiap daerah itu tergantung dari kondisi dari daerah itu masing-masing. Jadi saya hanya mengambil satu tolak ukur untuk Medan saja begitu ya, karena nggak bisa memukul rata semua sama. Jadi kalau untuk Medan saya pikir skalanya hanya sekitar, ya mungkin ada di antara 7 sampai 8 gitu ya, melihat kondisi kota Medan saat ini. Kalau mau bilang tercapai dengan baik, kembali lagi ya agak sulit gitu ya, karena negara kita ini sudah dibilang tadi ya sangat beragam ya, mungkin satu-satunya negara di dunia yang punya agamanya paling banyak itu Indonesia. Negara lain tidak sebanyak negara kita, makanya kalau bilang kerukunan mungkin karena masing-masing membawa pemahamannya masing-masing. Jadi untuk mencapai satu kata kerukunan itu pasti mereka punya satu pemikiran sendiri ya, harusnya sering dibicarakan begitu ya, dikonsolidasi. Menurut saya, kerukunan agama di Indonesia saat ini sudah cukup baik ya, karena kondisinya kalau yang saya dengar di berita, saya juga terbatas ya kan melihat seluruh Indonesia, tapi kalau di berita ya saat ini sedang tidak ada konflik lah ya bisa dibilang. Cuman memang kalau kita ingat ketika terjadi konflik misalnya pada saat dulu 12 Desember, gerakan 12-12 itu ya cukup meresahkan begitu. Nah, jadi kalau dibilang sekarang saat ini sudah cukup baik. Kalau dari skala 10 sampai 100. 10 sampai 100, saya rasa masih 70, 80. Ya, dari pandangan Kristen tentunya, apalagi saya pribadi juga, saya bertumbuh di negara yang dan di lingkungan yang banyak agama gitu. Saya selalu diajarkan untuk menghormati satu dengan yang lain begitu. Jadi bukan memaksakan pendapat saya atau memaksakan pendapat saya, tetapi mencoba melihat dari sudut pandang orang tersebut, mengapa dia mempercayai hal itu dan kita menghormati begitu. Nah, dengan demikian maka terjadilah kerukunan. Dari skala 10 sampai 100 itu ternilai menurut saya itu 80%. Kenapa saya bilang 80%? Karena di wilayah Indonesia sendiri ataupun di tempat pencakupan seperti kampung, mereka ingin mayoritasnya muslim semua ataupun yang Nasrani semua. Jadi mereka tidak ingin satu kampung itu dimasuki dengan agama lain, kan gitu. Jadi sebenarnya kan seharusnya tidak boleh seperti ini. Itu kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Jadi untuk penilaian saya itu mesti 80% di Indonesia ini. Agama saya adalah agama Buddha dan tentunya adalah dengan ajaran Buddha Maitreya yang mengajari kita tentu tidak boleh ada kata perbedaan. Itu yang paling kita pegangkan selama ini. Jadi di mana ada orang merasa susah, kita harus bantu, jangan ada kata perbedaan, maka timbullah niat itu ingin membantu. Ya, itu kembali tadi diajarkan itu bahwa
Kita harus belajar dulu untuk memahami orang lain ya. Orang itu masing-masing punya apa ya, punya tujuan hidup, punya keadaan, punya latar belakang. Jadi kalau kita mau belajar untuk memahami orang itu memang tidak mudah. Tapi dengan kita belajar bagaimana kita melihat orang lain seperti apa, barulah kita bisa nantinya itu menyatakan bagaimana kita itu bisa menciptakan kerukunan. Jadi dasarnya itu belajarlah mengerti dulu orang lain, baru tercipta. Dalam agama Islam, kita tuh diajarkan kan saling menghormati, saling menghargai, terus berperilaku adil dan berperilaku baik, dan tidak memaksa pendapat dari agama lain. Dan yang paling penting kan, kita tuh di Islam diajarkan mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam beragama dan beragama lain. Kembali lagi adalah poin perbedaan. Di saat kita kerukunan itu akan terbentuk, maka hilangilah perbedaan itu. Contohnya dikala kita satu bus, misalnya saya naik bus, ya kan. Di saat saya naik bus, saya melihat lagi dari ada orang yang lagi susah mau naik bus, saya hilaukan. Padahal dia di samping saya. Bagaimana orang samping melihat saya? Berarti timbul tidak ada kecocokan. Kok lu gak mau bantu orang yang susah mau naik bus gitu ya kan. Tapi kalau kita mengeluarkan tidak ada kata perbedaan, kita langsung bantu dia angkat, bantu dia naikkan bus, otomatis orang lain berpikiran, wah, tidak melihat ada perbedaan. Maka sendirinya kita sudah mengajak orang lain ikut menciptakan kerukunan dan keharmonisan gitu. Jadi semua adalah kembali ke kita juga gitu. Oh, di lingkungan masyarakat kita harusnya gotong royong lah, seluruh agama, yang mana agama yang mengalami keperluan kesusahan, ya agama kita membantu gitu, tidak memandang perbedaan satu sama yang lain. Kalau di lingkungan masyarakat, ya karena kembali lagi ya, setiap orang itu punya kesulitan ya, setiap orang itu punya kepentingan gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat itu semua, belajarlah melihat kepentingan orang lain itu. Jadi seperti kita hidup di dalam masyarakat begitu ya. Setiap orang itu pasti ada kepentingan gitu ya. Tapi ketika kita belajar untuk menghargai kepentingan orang lain, barulah kita bisa melihat bagaimana cara kita menciptakan kerukunan itu. Kalau kita masing-masing mau pakai cara kita, sulit ya untuk menciptakan kerukunan. Ya, kalau menurut saya bagaimana caranya tentunya adalah mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita harus tanamkan bahwa saya mengasihi orang lain gitu. Saya mau membawa damai gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk toleransi ataupun menghormati kita lebih dulu. Mulai dari kita. Jadi kita yang memberikan teladan bahwasannya kita harus saling mengasihi, saling menghormati begitu. Walaupun kita tetap boleh menyampaikan pendapat kita apa yang menurut kita benar. Tapi jika orang tersebut tidak terima, ya maka tidak masalah. Menurut saya kan, suatu lingkungan yang heterogen, Bang, kita itu harus saling mengikatkan tali silaturahmi yang erat, saling menghargai, saling bermasyarakat, dan antara agama lain dan agama yang satu saling berkomunikasi dengan baik. Terus tidak saling menjatuhkan, membantu sama lain. Toleransi itu ditegakkan, sebetulnya Indonesia adalah berbeda-beda bersatu juga. Yang artinya kita walaupun berbeda agama, kita tetap bersatu. Bersatu di dalam apa? Bersatu di dalam menciptakannya keharmonisan, di mana terciptanya kerukunan, di mana itu terbentuknya, yaitu tidak boleh ada kata perbedaan, toleransi gitu. Saling menghargai, menghormati gitu. Itulah yang harus ditegakkan. Setiap agama yang kita jaga ya, setiap ibadah yang agama masing-masing ya, saling tidak menjelekkan masing-masing agama dan memuji nama
menjunjung tinggi masing-masing punya agama gitu. Seharusnya berdasarkan pemahaman daripada keyakinannya itu, daripada agamanya, belajarlah melihat bahwa setiap agama juga punya kepentingannya masing-masing. Setiap agama juga ada tujuannya masing-masing gitu ya. Jadi belajarlah menghormati keberadaan agama tersebut. Belajarlah menghormati kondisi-kondisi dalam agama tersebut begitu ya. Jadi kalau kita mau belajar itu artinya kalau sering yang didengungkan itu belajarlah toleransi. Ya, toleransi itu penting gitu ya. Kalau kita bisa sebenarnya didasarkan dari itu. Pertama, kalau kita bisa melihat orang yang punya kepentingan, bisa memahami orang yang punya kepentingan, pasti kita bisa toleransi dengan orang lain. Pasti itu bisa terjadi. Menurut saya seharusnya semua orang belajar menghormati, saling mendengarkan dan menghormati gitu. Menurut saya yang paling penting saling menghargai sesama agama lain dan tidak rasis atas sesama apa ataupun dengan agama lain. Step by step pemerintahannya itu kan ada ini ya, tingkat-tingkatnya. Terutama kalau di dalam pemerintahan, atasnya turun ke ranking kedua, ranking ketiga sampai ke bawah itu harus sejajar. Jangan nanti satu, kedua, ketiga sampai tengahnya sistem itu tidak ditegakkan lagi, maka sama juga tidak bisa mencapai kerukunan yang maksimal gitu. Jadi sistemnya itu harus by step, yaitu tergantung dari kepemimpinannya per daerah. Kadang dari atas sudah oke, pemimpin daerahnya longgar, sama juga jadinya tidak bisa semaksimal. Jadi itu tergantung juga sistem dari marketingnya, dari pemerintahan yang ditegakkannya ke bawah. Peran pemerintah ya untuk menciptakan seluruh agama itu ya kita kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Ya kan, menjunjung tinggi pemerintah sama masing-masing kepercayaan punya agama. Negara kita itu kan negara hukum ya. Dasar segala sesuatu itu ada dasar hukumnya begitu ya. Sebenarnya pemerintah itu sudah sangat baik ya. Jadi dari sejak zaman dulu, dari apa boleh dibilang ya, bisa dibilang pionir ya, perintis dari buat negara kita, mereka sudah menekankan itu. Dimulai dengan Pancasila. Ya, di sila pertama itu menegaskan tentang ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap kita tuh diberi kebebasan ya untuk memahami bagaimana kita beragama. Terus sila ketiga ada juga persatuan, berarti itu sudah mendengungkan tentang kerukunan ya, itu sudah termasuk gitu. Nah, lalu kita bicara lagi Undang-Undang Dasar pasal 29. Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2 juga menjelaskan itu bahwa negara itu menjamin setiap warga negaranya memeluk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Artinya pemerintah itu sudah menyelenggarakan seperti itu ya, sudah ada pemahaman bagaimana menciptakan satu kerukunan di dalam beragama. Apalagi negara kita ini lumayan ya, banyak kali gitu ya, banyak sekali jenis-jenis agamanya. Nah, jadi sudah dibuat peraturannya. Nah, sekarang kembali kepada kita sebagai warga negara, apakah kita bersedia atau tidak untuk menjalaninya. Pemeran pemerintah menurut saya tentunya dengan mengizinkan setiap agama itu untuk berkembang gitu. Jadi tidak ada misalnya, karena ketika ada halangan-halangan justru malah itu yang bisa menimbulkan perpecahan begitu. Ketika di setiap agama diberikan kesempatan untuk berkembang, maka diharapkan akan ada kerukunan, ada kedamaian, dan selanjutnya juga pemerintah menekankan untuk juga saling menghormati, seperti ya sila pertama juga kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ingat pertama kali buat sila pertama itu kan sebenarnya kenapa ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya dia tidak menyebutkan salah satu Tuhan yang mana gitu, tapi semua agama itu kan punya Tuhan. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu sila Pancasila yang sangat bagus untuk membawa kerukunan di antara agama. Kalau menurut saya, Bang, kalau peran pemerintah itu sudah baik. Nah, kembali lagi ke manusianya. Karena setahu saya sampai sekarang kan, untuk saat ini saya tidak mendengar
ataupun melihat antara perang agama. Jadi program pemerintah itu berjalan dengan baik, kembali lagi ke manusianya masing-masing kan, rasiskah atau enggak dia, atau membeda-bedakan sesama agama ataupun suku kan gitu kan. Jadi menurut saya itu program pemerintah itu udah baik, jadi kembali lagi ke manusianya masing-masing.